Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, menabung versus investasi emas. Mana yang lebih menguntungkan untuk masa depan Anda? Nah, daripada bingung, mending kita bahas bareng-bareng. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas perbedaan menabung dan investasi emas, mulai dari tujuan, cara kerja, sampai risikonya. Jadi, siapin cemilan dan minuman favorit kalian, duduk manis, dan tonton video ini sampai habis. Yuk, kita simak penjelasannya. Pertama-tama, kita bahas dulu tujuan utama dari menabung dan investasi emas. Menabung emas dan investasi emas seringkali dianggap sama, padahal sebenarnya berbeda. Menabung emas lebih fokus pada penyimpanan nilai, sedangkan investasi emas lebih fokus pada mencari keuntungan. Nah, kalau menabung emas, fokus utamanya adalah sebagai penyimpanan nilai dan cadangan dana. Ini mirip dengan menabung uang di bank, tetapi dalam bentuk emas. Emas dianggap sebagai aset yang stabil dan tahan lama. Jadi, kita nabung emas sedikit demi sedikit. Kayak nabung di celengan ayam. Tapi bedanya ini emas, guys. Emas bisa disimpan dalam bentuk perhiasan, koin, atau batangan, tergantung preferensi kita. Tujuannya biar kita punya simpanan yang aman dan tahan dari inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang bisa mengurangi daya beli uang kita. Dengan menabung emas, kita bisa melindungi kekayaan kita dari inflasi. Intinya, menabung emas itu lebih ke menjaga kekayaan kita agar nggak tergerus inflasi, bukan cari keuntungan gede-gedean. Emas cenderung stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang bergejolak. Beda lagi sama investasi emas. Investasi emas lebih berisiko dibandingkan menabung emas. Kalau investasi, tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas. Kita harus memantau pergerakan harga emas secara rutin dan mencari momen yang tepat untuk membeli dan menjual. Jadi, kita beli emas saat harganya rendah, terus nanti dijual lagi pas harganya udah naik tinggi. Ini membutuhkan pengetahuan dan analisis yang baik tentang pasar emas. Harapannya sih, dapat profit yang lumayan. Namun, kita juga harus siap dengan risiko kerugian jika harga emas turun. Tapi tentu aja risikonya juga lebih besar karena harga emas kan fluktuatif. Bisa naik turun kayak roller coaster. Jadi, sebelum memutuskan untuk menabung atau investasi emas, kita harus memahami tujuan dan risiko masing-masing. Nah, sekarang kita bahas pendekatannya. Kalau menabung emas, biasanya dilakukan secara bertahap, guys. Ini adalah cara yang sangat aman dan stabil untuk membangun kekayaan dari waktu ke waktu. Dengan menabung emas, kita bisa melindungi nilai uang kita dari inflasi dan fluktuasi pasar. Misalnya, setiap bulan kita sisihkan uang untuk beli emas, bisa dalam bentuk logam mulia atau koin emas. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir tentang harga emas yang naik turun setiap hari. Kita cukup fokus pada akumulasi emas secara bertahap. Nggak perlu langsung beli banyak-banyak, yang penting rutin dan konsisten. Dengan menabung secara rutin, kita bisa membangun kebiasaan finansial yang baik dan memastikan bahwa kita selalu memiliki cadangan emas yang cukup untuk kebutuhan di masa depan. Cocok banget nih buat kebutuhan jangka menengah hingga panjang, kayak biaya pendidikan anak, DP rumah, atau dana darurat. Menabung emas bisa menjadi solusi yang tepat untuk berbagai tujuan finansial yang memerlukan persiapan matang dan jangka waktu yang lebih panjang. Nah, kalau investasi emas, biasanya dilakukan dengan membeli emas saat harga lagi rendah dan menjualnya saat harga sudah tinggi. Ini adalah strategi yang lebih aktif dan memerlukan pemahaman yang baik tentang pasar emas. Jadi, kita harus pintar-pintar menganalisis pasar, cari tahu kapan waktu yang tepat untuk beli dan jual. Ini bisa melibatkan banyak riset dan pemantauan pasar secara terus-menerus. Ada juga yang pakai instrumen derivatif, kayak trading emas online. Ini memungkinkan kita untuk berinvestasi dalam emas tanpa harus benar-benar memiliki emas fisik. Intinya, fokusnya adalah mendapatkan keuntungan dari perubahan harga emas. Baik menabung emas secara bertahap atau berinvestasi dengan strategi yang lebih aktif, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihlah pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan dan profil risiko kita. Lanjut ke jangka waktu. Menabung emas biasanya dilakukan untuk jangka panjang, guys. Soalnya, emas yang kita tabung itu dianggap sebagai aset untuk kebutuhan di masa depan atau perlindungan dari inflasi. Jadi, kita harus sabar nunggu hasilnya. Bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.
Beda sama investasi emas yang bisa dilakukan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang, tergantung strategi dan tujuan investor. Ada yang investasinya cuma hitungan bulan, ada juga yang bertahun-tahun. Bahkan ada juga yang trading emas dalam hitungan hari atau minggu. Gokil kan? Tapi ingat, semakin pendek jangka waktunya, semakin tinggi juga risikonya. Nah, sekarang kita bahas instrumen yang digunakan. Dalam dunia investasi emas, ada beberapa pilihan yang bisa kita pertimbangkan. Setiap pilihan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi penting untuk memahami apa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi kita. Kalau menabung emas, kita bisa pilih mau nabung emas fisik, kayak logam mulia atau koin emas. Emas fisik ini bisa kita simpan sendiri di rumah atau di tempat penyimpanan yang aman. Keuntungannya, kita bisa melihat dan memegang emasnya langsung, memberikan rasa aman dan kepuasan tersendiri. Atau, kita bisa nabung emas digital yang ditawarkan sama bank atau platform online. Emas digital ini lebih praktis karena kita tidak perlu repot menyimpan emas fisik. Semua transaksi bisa dilakukan secara online dan kita bisa memantau investasi kita kapan saja dan di mana saja. Kalau mau yang lebih praktis, bisa pilih nabung emas digital. Selain praktis, emas digital juga biasanya lebih mudah dicairkan atau dijual kembali. Namun pastikan platform yang kita gunakan terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Tapi kalau mau lihat dan pegang emasnya langsung, ya pilih emas fisik. Emas fisik juga bisa menjadi hadiah atau warisan yang bernilai untuk keluarga kita di masa depan. Nah, kalau investasi emas, instrumennya lebih beragam, guys. Selain menabung emas, kita juga bisa berinvestasi dalam berbagai produk yang terkait dengan emas. Ada yang investasi emas fisik dalam jumlah besar, misalnya dengan membeli batangan emas dalam jumlah banyak dan menyimpannya di brankas. Ada juga yang pakai produk investasi kayak ETF emas, reksadana emas, yang memungkinkan kita berinvestasi dalam emas tanpa harus menyimpan emas fisik. Produk-produk ini biasanya dikelola oleh manajer investasi profesional, atau kita bisa berinvestasi dalam saham perusahaan tambang emas. Investasi ini memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi, tapi juga datang dengan risiko yang lebih besar. Buat yang suka tantangan, bisa coba trading emas di pasar komoditas atau forex. Trading ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang cukup, karena fluktuasi harga emas bisa sangat cepat dan tajam. Tapi ingat ya, instrumen yang lebih kompleks biasanya punya risiko yang lebih tinggi juga. Jadi, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan kita sudah memahami risiko yang ada dan siap untuk menghadapinya. Sekarang kita bahas yang agak serius nih, yaitu risiko. Kalau menabung emas, risikonya cenderung rendah, guys. Soalnya nilai emas itu relatif stabil dalam jangka panjang, meskipun fluktuasi harga hariannya nggak terlalu diperhatiin. Risiko kehilangan emas fisik juga bisa diminimalisir dengan menyimpannya di tempat yang aman, kayak safe deposit box di bank. Nah, kalau investasi emas, risikonya lebih tinggi, guys. Soalnya, harga emas bisa berfluktuasi secara signifikan dalam jangka pendek. Kita bisa aja ngalamin kerugian kalau salah strategi atau jual di waktu yang salah. Makanya, penting banget buat belajar dan paham betul tentang investasi emas sebelum terjun langsung. Terakhir, kita bahas hasil yang diharapkan. Kalau menabung emas, fokusnya adalah melindungi nilai kekayaan kita dari inflasi. Jadi, hasilnya memang lebih stabil dan nggak selalu terlihat sebagai keuntungan langsung. Misalnya, emas yang kita tabung hari ini, nilainya bisa jadi jauh lebih tinggi 10 tahun mendatang karena inflasi. Nah, kalau investasi emas, fokusnya adalah mendapatkan keuntungan finansial. Investor berharap dapat capital gain dari kenaikan harga emas dalam waktu tertentu. Semakin tinggi kenaikan harganya, semakin besar juga keuntungan yang didapat. Tapi, ingat ya, risikonya juga sebanding dengan potensi keuntungannya. Jadi, teman-teman, apakah Anda lebih memilih menabung emas atau investasi emas? Pilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan Anda. Ingat, menabung emas cocok untuk tujuan jangka panjang memberikan rasa aman terhadap inflasi, sedangkan investasi emas menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, namun juga memiliki risiko yang lebih besar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa!